Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-babus salisu utawi iki iku bab kang ketelu fi adabil muta'allimi, nerangake adabe santri ma'a syaikhihi sartane guruwe muta'allim, wa fihi lan iku ing dalem al-babus salis itsna asyara utawi rolas, apane nau'an warnane, minal adabi saking adab. Bab yang ketiga menjelaskan tentang adabnya santri kepada gurunya. Di dalam bab ketiga ini ada 12 poin. Al-awwalu utawi kang pertama iku yang bagi sebaiknya atau sayakjo li talibi kadue penuntut ilmu santri opo ayu qaddima nyenton dinginake sopo talib an-nadhra ing renungan, pandangan renungan. Yang pertama, hendaknya santri ketika mau mencari ilmu maka mengedepankan pandangan dan renungan. Yang mau dijadikan guru itu siapa? Artinya jangan padu asal masuk pesantren, jangan padu asal masuk majelis taklim, jangan padu asal masuk yang penting ngaji. Semua orang juga kalau bicara ngaji bisa ngaji, tapi dipikir-pikir dulu, ditimbang-timbang dulu. Wa yastakhira lan istikharah sopo santri Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala fiman ing dalem wong ya khudu kang ngalap sopo santri al ilma ing ilmu anhu saking man. Setelah merenung, angen-angen, berpikir, mempertimbangkan, kemudian dapatlah seseorang yang mungkin menurut kita baik, menurut kita berilmu. Ada dua nih, maka baru istikharah. Kira-kira siapa di antara mereka yang lebih layak untuk dijadikan guru? Wa yaktasiba lan amrih gawe sopo santri husnal akhlaki ing bagus akhlake
wal adabi lan bagus adabe minhu saking guru syekh. Yang akan menjadi pertimbangan pertama adalah santri bukan lihat ibadahnya calon guru, bukan lihat banyak wiridannya, bukan lihat, tapi lihat adabnya. Sebab kalau wiridan itu tersembunyi, sholat juga tersembunyi. Tapi kalau adab, akhlak itu ngaton. Cara bicaranya lembut apa tidak, menyinggung atau tidak, suka fitnah apa enggak, lalu nyablak apa enggak. Akhlak tuh bisa kelihatan, mau nolongin orang apa enggak. Walakin tetap wal yakun lan becik ono sopo santri iku in amkana lamun memungkinkan. Wal yakun lan becik ono sopo syekh iku in amkana lamun memungkinkan sopo syekh. Ya, jangan iku ya, in amkana lamun ngongangake sopo syekh iku mimman saking wong fabatat kang tetep opo ahliyatuhu spesialisasi syekh. Usahakan setelah kita melihat akhlaknya baik, tidak hanya sekedar akhlaknya baik, tapi lihat calon guru kita ini punya kompetensi apa enggak. Ilmu agamanya ini serampangan, sembarangan, apa cuman keluar ucap doang. Nah, kita tidak akan bisa menilai ini kalau kitanya nggak ngerti agama. Karena orang yang tidak mengerti agama tidak akan mampu melihat ketinggian seseorang ilmu agamanya. Hanya orang yang mengerti agama yang bisa nilai. Ini nausorobnya bagus, ini asal keluar, ini asal pidato, ini asal ceramah, ini asal wiridan, ini asal apa. Tapi kalau kitanya bagus, nahwunya bagus, sorobnya bagus, itunya tuh gampang mandeng. Bener nih orang nih, bener. Secara pandang nih, secara pandang untuk kayak Buya Yahya, kalau menurut Abi emang bener bagus, pintar. Ya mungkin sebagian banyak orang, banyak yang hasud, banyak yang iri. Dan yang iri yang hasud bukan orang biasa, kadang-kadang statusnya sebagai kiai, pengasuh pondok, ulama, dipanggilnya ustadz, tapi nggak suka sama Buya, jelek-jelekin. Dan Abi sering ketemu orang begitu, jelek-jelekin gitu. Terus kepentingannya apa jelek-jelekin orang gitu. Abi lihat lafadznya, cara bicaranya bagus nih. Ustaz Somad diolok-olok, tapi bagus. Yang ngolok-ngolok tuh ya biasanya orang-orang awam, orang nggak ngaji, atau mungkin statusnya ustadz tapi pendengki. Kan la hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud yang lebih buruk daripada hasudnya seorang ulama, karena memprovokasi umat. Jangan ngaji ke dia, jangan ngaji ke dia. Padahal memang dia itu ngerti agama benar dengan baik. Ustadz Adi Hidayat bagus, Ustadz Khalid juga bagus. Tapi ustadz-ustadz yang lain di Facebook dia apa nih, kayaknya emang rada ragu gitu. Bukan berarti ustadz tuh yang punya nama besar aja. Ada ustadz-ustadz yang ada di kolong jalan, di kolong desa yang mungkin tidak terkenal namanya, tapi ternyata bagus, pinter. Jangan hanya cuma bisa genjringan, bisa sholawatan, bukan begitu. Watahak kokot lan dadi nyata opo syafaqatuhu welas asiye syekh. Terus kita lihat dia itu orangnya emanan, sayang, baik sama orang, sama murid, sama santri gitu, nggak bengis artinya. Tidak zalim. Ada pesantren yang dikasih sumbangan anak yatim piatu, terus sumbangannya itu
tarik sama ustadznya. Nggak boleh begitu. Kan pada ngantri, ini orang kaya, ngumpulin anak yatim piatu, dikawal sama ustadznya. Terus si anak yatim piatu dikasih uang 100 ribuan. Nah sampai di pesantren dicegat sama ustadznya, sini uang tadi sini. Itu ada, dan banyak juga. Dan kamu jadi pengasuh nggak boleh begitu, zalim. Dusun, nggak syafakoh, nggak punya rasa kasihan, nggak punya rasa empati. Kemudian wadzoharot lanyata opo muru'atuhu wibawane syekh washtaharot lan terkenal opo siyanatuhu ngreksane syekh. Selanjutnya guru itu harus punya wibawa. Guru kok disepelein sama murid, guru disepelein sama wali santri, guru disuruh-suruh, jangan begitu. Jangan mau-mau aja disarah suruh. Tolong ustazah beliin nasi goreng buat anak saya, jangan mau. Harus jaga muru'ah. Akhlak tetap baik, adab tetap baik. Tapi bukan berarti harus dijatuhkan wibawanya. Lalu sianah, apa sianah itu? Tahu halal, tahu haram. Nggak genit. Ya guru genit. Suka muji-muji muridnya, cantik ya, dipegang-pegang pipinya, apa dan sebagainya. Nah itu nggak sianah namanya. Wakana lan ono sopo syekh iku ahsana luwi bagus apane ta'liman mengajari. Lalu guru itu yang enak ngajarnya. Ya guru ngomongnya blibet ya susah. Ngomongnya blibet nggak bikin paham ya jangan. Wa ajwada lan luwi bagus apane tafhiman mahamakne. Lalu ketika menerangkan sebuah keterangan nih muridnya gampang paham. Itu namanya ajwada tafhiman. Ada nggak karakter-karakter seperti itu? Ya wallahu a'lam. Kamu kan calon guru nih. Kamu calon guru. Nah, ketika sudah menjadi calon guru, usahakan guru itu seperti ini karakternya semua. Fa'an ba'dis salafi. Lan saking sebagiane ulama salaf. Hadzal ilmu utawi ikilah ilmu iku dinun agama. Panduru mongko ningalana sira kabeh aman saking wong. Tak khuduna kang ngalap sapa sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Dinakum ing agamane sira kabeh. Sebagian ulama salaf mengatakan ilmu itu agama. Jangan main-main maksudnya. Maka perhatikan dengan baik seseorang yang kalian akan mengambil ilmu darinya. Perhatikan baik-baiknya dia seperti apa. Orang yang akan kita ambil dan kita serap ilmunya, kita harus perhatikan baik-baik. Cara dia bicara, cara dia bertingkah, cara dia suami istri bertengkar terus gimana mau sakinah misalnya. Nah susah begitu, nggak bisa dijadikan apa namanya. Ya artinya gini, kita sebagai calon murid pun berhak untuk mencari seorang calon guru. Nggak bisa kayak anak ke orang tua tuh nggak bisa. Anak ke orang tua berhak saya mencari calon ayah, nggak bisa. Kamu anaknya dia. Akhlaknya baik atau buruk, kau adalah anaknya. Tapi saya nggak bahagia punya orang tua seperti itu, nggak boleh gitu. Walau kana kafiron, meskipun kedua orang tua itu kafir misalnya, tapi dia adalah orang tuamu. Tapi untuk memilih calon guru harus. Sebab nanti kalau kita sudah masuk ke pesantren, berguru, bersilat, lalu kita kok begini ya akhlaknya, kok suka fitnah ya ternyata, kok suka ngobrol sama ibu-ibu ya, ini guru kok mulutnya kayak perempuan, nyesel. Kalau nyesel keluar pondok, fala yubarok laka fih, nggak akan diberkahi. Jadi meskipun kamu punya guru, yang gurunya nggak serg sama kamu, kamu harus tetap bertahan sama dia. Kamu harus baik-baikin dia. Kenapa? Karena dia sudah ngasih ilmu sama kita. Nyesel belakangan.
Itu. Ibaratnya gini, kamu sudah udah masuk ke sebuah kampus, bayar pendaftaran, bayar UKT. Di semester keempat, kamu kecewa sama guru gara-gara gurunya korupsi. Atau sekolahnya lah ternyata. Ternyata sekolahnya begini begitu. Keluar, rugi semuanya sudah. Pendaftarannya rugi. Kemudian apa lagi? UKT-nya rugi, semesternya rugi. Terus lanjutin aja. Berarti saya akan berguru dengan orang yang buruk. Ya nasib kamu. Kenapa dari awal kau tidak tidak perhatian, tidak mencari-cari guru itu baik apa enggak? Abi bicara begini bukan sebagai seorang guru, Abi cuma membacakan. Bukan sebagai seorang guru yang seakan-akan Abi paling baik, enggak juga. Kamu pun begitu, enggak juga. Tapi biasanya nih, kalau misalnya cocok kayak berobat, gampang sembuh. Kan bisa kayak pertanyaannya, saya di pondok gampang paham enggak? Akhlak saya tambah baik enggak? Di pondok ada pertengkaran enggak? Kalau ternyata di pondok itu aman, enggak ada yang bully, enggak ada yang bertengkar, akhlak kita tambah baik, sholat kita tambah baik, ya berarti kita bersama guru-guru yang tepat. Gurunya kamu kan lebih ke pengurus-pengurus ibaratnya. Abi kan cuma ngajar subuh katakan. Abi cuma nasihat. Abi sih kayak kiai panggilan gitu. Tapi sehari-hari yang mendidik, yang mentarbiyah, yang mbak-mbak pengurus. Nah, guru-guru kamu yang lebih tepat adalah mereka gitu. Meskipun masih muda, umur 17, umur 18, 19, mereka sudah ngajarin kamu meskipun masih muda, tapi cocok jadi gurunya kamu. Bagi Abi cocok. Begitu juga mas-mas santri juga. Mereka pas jadi guru meskipun umurnya masih muda ya, meskipun belum tua tuh cocok. Nah, lihat santri itu baik-baik saja, tidak ada pembulian, tidak ada. Akhlaknya tambah baik, jamaahnya tambah baik, sholatnya tambah baik, tambah dekat dengan Allah. Makanya rata-rata orang mondok di luar pindah lalu mondok di Matolib umumnya sih tambah betah. Nah yang dibalik nih yang rata-rata nggak betah. Nah udahan pindah pondok ya bandingin Matolib sama pondok lain nggak bisa ya susah. Tapi bukan pengen memuji Matolib. Cuman kamu juga nanti kalau sudah jadi pengurus tips agar santri itu nyaman. Ciptakan dan bangun sebuah lingkungan yang baik. Meskipun tempatnya panas, tapi kalau teman-temannya baik tuh bikin nyaman. Tapi kalau ada ledek-ledekan, ada geng-gengan, ada bully-bulian, gak bakal bikin nyaman. Akhlak sama buruk pasti. Nah kamu bakal calon jadi pengurus nih. Usahakan begitu tuh nggak ada gituan. Jangan nakal-nakalan di sini, nggak boleh ledek-ledekan. Teman tuh pengaruh banget. Ya Abi tanya sama mantan-mantan, bukan ngomong mantan ya, santri-santri yang di luar terus mondok di Matolib gimana? Di sana ada pembulian Nabi, di sana ada geng-gengan. Gimana di sana ada pembulian Nabi? Gimana teman-temannya nakal-nakal? Oh berarti Mbak Meli, Mbak Hilda bagus, nyiptain sebuah lingkungan. Dan awas, bisa jadi langka nih pondok seperti ini. Pondok kayak Najah nih jarang-jarang ada. Keluar mondok pindah pun ternyata teman-temannya pada ngebully, sadis-sadis, ganas-ganas, yang jelek itu disingkirin, nah, yang baru rasain. Enak di Matolib ya. Gitu. Teman-temannya baik-baik ya, itu baik-baik. Nah itu semua bermuara karena memang dididik oleh mbak-mbak yang baik. Kamu tuh dididik sama mbak-mbak yang baik, cuma kamu bersyukur apa enggak gitu. Bersyukur apa enggak? Sebagian ada yang bersyukur, sebagian ya. Bersyukur apa enggak kita dididik sama pengurus-pengurus yang baik, dikontrol, disuruh-suruh untuk sholat jamaah. Wasani lan utawi kang kaping loro iku ya jitahidu, bersungguh-sungguh. Apa ayakuna nyentoon sapa asyekhu guru iku miman saking wong lahu kang iku kaduwe man alal ulumi ingatase piro-piro ilmu asyariyati kang bangsa syariat opo
tamamut ila'i sempurnane pelajaran. Yang kedua, berusaha agar yang menjadi guru kita itu ngerti, benar-benar ngerti syariat Islam. Ya guru macam-macam kan, ada guru senam, ada guru silat, ada guru ekonomi, ada guru terserah itu. Tapi kalau guru ngaji lalu suka ngajarin kita jampe-jampe, ngajarin kita bertapa, ya untuk Abi secara pribadi nggak bakal cocok. Kamu kalau ilmunya mau manfaat harus bertapa di depan pohon beringin, masih sesajen 40 hari, nggak cocok. Diajarin siapa begitu tuh Pak? Nggak ada yang ngajarin begitu, Islam tuh nggak ada yang ngajarin. Santet-santetan, wirid-wiridan, biar begini nggak ada. Terus jadi santri rajin jamaah, ngajinya bener, sudah bener. Gak usah banyak tingkah, biar sakti, biar apa nggak perlu gitu. Jadi ilmu syariatnya ngerti, oh ini haram, ini halal, diajarin kitanya tuh, nggak cuman sekedar fiksi, diajarin. Oh, ngerti begini, sholat tuh begini, haji tuh begini, sama orang tua tuh begini, nanti kalau sama suami begini, sama istri begini, itu semuanya itu ilmunya pakai ilmu syariat, nggak campur-campur, sehingga kita tuh fokus. Ya, saya mondok emang lagi nyari ilmu ini, dari awal sampai ujung nanti yang akan saya kuasai adalah ilmu syariat, nggak gado-gado ilmu. nggak diajarin bahwa di sisi lain kita sholat tapi di sisi lain suruh masuk gereja ngucapin selamat Natal, tuh nggak begitu. Nah sekarang ada beberapa pesantren yang pengasuhnya tuh begitu, masih tumpeng sama pendeta-pendeta masuk ke gereja mengatasnamakan toleransi misalnya. Jangan, haram halal. Ada lagi pesantren yang pesantren konser. Saya on Seven coba yang Abi nggak paham maksudnya tuh, ini gurunya tuh gimana gitu maksudnya, pengasuh pondoknya tuh gimana. Iya mungkin kamu seneng dan kamu terhibur, tapi terhibur dan tidaknya tetap menggunakan ranah syariat. Nggak harus konser-konseran begitu, konser gitu. Undang jamaah banyak, laki-laki perempuan kumpul. Coba tanya Pak Guru, ini haram apa halal? Nggak bisa jawab. Paling ngeyel. Emang dari kecilnya suka ngeyel. Ini kan dalam rangka menghibur, nanti ini. Waktu itu lihat band apa ya, pondok pesantren band apa, sampai santriwatinya jingkrak. Asik banget lihatnya, jingkrak. Dikiranya begitu tuh bener dikiranya. Jadi bener, enggak. Tapi harus fair lah. Pakai cadar wajib ya wajib menurut Imam Syafi'i. Fair. Meskipun banyak yang nggak suka. Kita mah bukan orang yang ketika ada orang nggak suka lalu kita nurut, nggak begitu kita. Orang mau komentar apa, tapi kalau sisi syariat baik. Tapi tidak mewajibkan misalnya. Pondok ini harus pakai cadar. Umi nggak pakai cadar biasa, santai baik. Tapi kalau bicara Abi cadar itu wajib. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu wajib. Tapi malu sama tetangga, itu pilihan. Mentalmu bagaimana? Itu aja. Mentalmu bagaimana? Nanti takut diolok-olok, takut di ini, masih punya rasa takut ya, nggak apa-apa. Ya syukur-syukur rasa takut terhadap manusia untuk menegakkan syariat dibuang. Nanti misal ini, masyarakat sudah senang berzina, masyarakat sudah senang minum alkohol, ini misal, masyarakat sudah senang musik-musikan, nggak kecilnya, nggak tuanya, nggak mudanya, nggak kayanya, nggak miskin, musola kosong, bahkan musola itu buat konser aja, buat drama, main film. Masjidnya buat diskotik. Ya bisa jadi kan, warnanya tuh bilang masa depan kita nggak tahu kan. Jagat bayar udah begini panasnya kok. Lalu apakah kita harus ikut-ikutan sama mereka? Mau sholat nggak enak,
Dia sholat tuh gak enak sama tetangga, saya malu. Gitu. Saya tuh gimana ya, pengen punya pacar tapi nggak boleh dalam Islam. Nggak punya pacar, malu sama tetangga-tetangga. Nah, tetangga-tetangga punya pacar semua. Nanti kalau kita duduk di tongkrongan mereka nih, udah punya pacar belum? Anak muda nggak punya pacar. Udah dicium belum? Belum. Wih, kampungan kamu. Digituin kita nih. Sehingga kita malu. Kan kita manusia itu punya sifat pengen diterima di tempat manapun. Iya kan, harus diakui. Kita kerja, di tempat kerja kita pengen diterima. Di kampus kita pengen diterima. Di pasar kita pengen diterima sama orang. Jadi manusia itu punya sifat bawaan pengen diterima. Misalnya nakal semua, yang nggak nakal dia dimusuhin. Coba kamu bagaimana sih? Orang tuh nakal semua. Satu kampus tuh nakal semua. Ya pacaran, ya obat-obatan, ya minum-minuman. Bahkan seakan-akan bahwa miras itu adalah sebuah kewajiban. Diisi tas tuh ada, di tasnya ada botol coba. Ini fardu ain ini. Kewajiban. Coba kamu polos-polosan aja, nggak pernah bawa apa-apa. Sebenarnya kamu baik nggak sih? Baik nggak? Polosan, nggak pacaran, baik nggak? Tapi dimusuhin, kuat nggak begitu? Akhirnya ikut, kan mau diterima orang. Kalau enggak, nah sifat pengen diterima itu sedikit demi sedikit agak dihilangin. Saya nggak akan mau ikut-ikutan. Segalanya saya nggak mau ikut-ikutan. Bahkan terhadap kebaikan pun saya akan ikut-ikutan, tapi dengan dalil, gitu loh mas. Jadi kebaikan pun nggak ikut-ikutan. Bagus kebaikan ikut-ikutan, tapi lama-kelamaan harus ada dalil. Sholat kita bukan ikut-ikutan sekarang. Ngaji kita bukan ikut-ikutan. Tapi sebuah prinsip dan kebutuhan pribadi. Nah, santri tuh harus punya begitu tuh. Prinsipnya tuh yang benar, dilurusin. Gitu. Jadi perempuannya ini semua, kitanya begini. Buka cadar semua. Pakai cadar jadi tren, pakai cadar semua. Temennya beli skincare semua. Masa kita hidupnya mau jadi orang mukallid, selalu ikut-ikutan? Enggak. Mau kemana? Mau ke selatan semua, saya ke utara sendiri deh. Asal punya prinsip yang benar, yang baik. Kita tuh nggak kuat, orang nggak kuat. Kita tuh pengen euforia sama teman-teman panapun. Tapi hilangin sifat-sifat itu. Makanya jangan serba nggak enakan sama orang. Kecuali kaitan dengan adab, akhlak. Ikut-ikutan yang baiknya. Yang nggak baiknya jangan ikutan. Jadi kalau teman-teman kamu jangan yang nggak enakan, saya pakai cadar, mau dimusuhin, musuhin. Mau dijauhin, ya mau ngomong, saya sholat kok nggak seneng, nggak apa-apa. Teman-temanku mokel misalnya, bulan Ramadan dan saya nggak, terus kayak dimusuhin, nggak apa-apa. Nggak punya teman kayak kamu juga nggak apa-apa. Gitu loh, punya prinsip tuh yang bener. Jangan serba pengen kayak temen. Nanti nih kamu bakal rugi nih kalau teman-teman kamu misalnya kaya, sedangkan kamu biasa aja. Tasnya branded misalnya, 100 juta, 200 juta, kaos kakinya saja 40 juta. Nih kok mereknya ini nih, kaosnya ini nih, baju ini, tasnya ini. Peci buluknya itu Masya Allah 55 juta. Mbak kamu yang 30.000 gimana perasaannya? Yang 30 ribuan, yang diskon 100.000 dapat 5. Apakah kamu harus utang-utang ke bank untuk diterima sama teman-teman? Nggak begitu, mending nggak usah punya teman begitu. Tetangga-tetangganya kaya-kaya semua, punya mobil semua. Apakah harus kamu maksain diri punya mobil? Teman-temannya harus punya NMAX, apa kamu harus maksa punya motor NMAX? Teman-temannya kalau nikah itu 100 jutaan, apa kamu juga harus maksa? Nggak ada diada-adain gitu. Nah, tidak adanya prinsip itu menyiksa kita. Maka jangan sampai ikut-ikutan dan jangan sampai punya rasa nggak enak. Totalitas saja sama syariat Islam. Totalitas sama syariat Islam. Mau benar, ya mau masuk surga. Baik sadar, ya. Subhanallah. Oke, benar. Gak enak. Ada rasa nggak enak kan takut dimusuhin, nggak ada. Nah ini luar biasa. Wallahu a'lam.